Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengawali topik ini dengan mengangkat kisah di dalam Injil mengenai perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Diceritakan dalam Injil ada 5 gadis bijaksana yang membawa pelita dengan juga membawa minyak cadangan. Sedangkan ada 5 gadis yang bodoh yang membawa pelita tetapi tidak membawa minyak cadangan. Konflik dalam cerita itu terjadi ketika 5 gadis yang bodoh meminta bantuan kepada 5 gadis yang bijaksana untuk berbagi minyak. Tetapi 5 gadis yang bijaksana menolak untuk membantu 5 gadis yang bodoh itu. Tidakkah kita perlu bertanya, mengapa 5 gadis pertama tadi disebut bijaksana, padahal mereka tidak mau membantu 5 gadis yang lain? Tidak mau membantu, kok masih disebut sebagai bijaksana? Rupa-rupanya, kebijaksanaan adalah kemampuan untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu yang jelas-jelas akan menjerumuskan kita untuk kehilangan sesuatu yang lebih mulia dan lebih berharga. Kebijaksanaan itu juga menyangkut kemampuan untuk memutuskan bahwa berelasi dengan Allah di dalam Yesus Kristus itu jauh lebih berharga daripada sekedar mengusahakan terwujudnya relasi-relasi manusiawi. Orang bijaksana adalah orang yang mampu mengatakan lebih baik kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan. Tidak jarang kita diiming-imingi oleh sesuatu yang sifatnya enak, membawa kesenangan, membawa kenikmatan entah dalam bentuk uang, dalam bentuk materi, dalam bentuk relasi, harmoni, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan keputusan kita? Apakah sekedar demi karir dan jabatan, demi kepuasan akal budi, demi pertemanan dan harmoni, lantas iman akan Yesus Kristus akan kita gadai? Dalam ranah relasi antar agama, tidak jarang kita mendengar ungkapan, semua agama itu sama saja, yang penting kita berbuat baik. Bagi saya, pernyataan ini adalah pernyataan dari orang yang putus asa dengan hidupnya sendiri, dan sangat jelas pernyataan itu adalah pernyataan yang keliru atau pernyataan yang salah. Allah memanggil kita bukan sekedar untuk menjadi orang baik. Kita tahu bersama bahwa ada begitu banyak kebaikan yang muncul atau yang berdiri di atas ketidakbenaran. Justru itulah kita dipanggil untuk pertama-tama menjadi orang benar. Dan kebenaran itu satu-satunya kita temukan hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudariku, kalau orang sungguh-sungguh mengevaluasi sistem berimannya, mau sungguh-sungguh mencari kebenaran, mau rendah hati, dan mau jujur untuk mengakui penemuannya, ia akan tiba pada titik pengakuan bahwa, pertama, tidak ada sosok lain yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan jalan bagi hidup yang sejati selain daripada Yesus Kristus. Yang kedua, tidak ada sosok lain yang dapat dijadikan sebagai pedoman kebenaran manusiawi dan kebenaran ilahi selain daripada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, tidak ada sosok lain yang sungguh-sungguh menampilkan sebuah kehidupan sejati dan mulia selain daripada Yesus Kristus sendiri. Secara sederhana, dapat kita uji sosok siapakah yang pernah hidup di dunia ini yang memiliki hidup lebih mengagumkan, lebih mulia dan lebih kudus daripada Yesus Kristus, sehingga kita harus lebih mengagumi dan meneladani Dia ketimbang Yesus Kristus? Jawabannya, tidak ada yang lebih daripada Yesus Kristus itu. Karena itulah, orang Kristen yang karena alasan-alasan relasi, materi, keangkuhan akal budi, lantas menolak atau menyangkal Yesus, mereka itu sama dengan orang-orang yang memilih kematian, atau sama dengan orang yang bunuh diri. Saudara-saudariku, kebijaksanaan Kristiani menuntut kita untuk berani kehilangan. Sasaran kita adalah Allah, bukan kenyamanan, bukan kebahagiaan. Kebahagiaan atau kenyamanan itu hanyalah efek. Jangan sampai kita terkecoh. Tentu saja hal ini tidaklah mudah, dibutuhkan komitmen dan relasi yang mendalam. Mari kita sama-sama berdoa untuk perjuangan ini. Jika Anda saat ini adalah bagian dari kekristenan, atau jika saat ini Anda adalah pengikut Yesus Kristus, jangan pernah gadaikan identitas ini. Karena menjadi bagian dari kekristenan atau menjadi pengikut Kristus itu bukan pekerjaan manusiawi, itu adalah pekerjaan ilahi, pekerjaan Allah sendiri. Janganlah relakan dirimu ditipu oleh iblis, bapa segala dusta,
yang lantas menuntun engkau untuk melakukan tindakan-tindakan kegelapan. Hidup di dalam Yesus Kristus adalah hidup di dalam terang. Syukurilah jika sampai hari ini Anda masih setia dalam jalan kemuritan Kristiani, dalam jalan sebagai pengikut Kristus. Tuhan memberkati kita semua.